Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu semangat di dalam belajar. Teman-teman, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas bersama tentang teori-teori pengembangan sumber daya manusia di dalam aliran-aliran filsafat. Bagaimana teori-teori pengembangan sumber daya manusia dalam aliran filsafat? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Itu ada 3, insya Allah. Pertama, bagaimana hakikat pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam? Hakikatnya itu bagaimana? Yang kedua, bagaimana sih konsep fitrah dalam pendidikan Islam itu? Dan yang ketiga, ada beberapa konsep aliran filsafat pendidikan Islam yang berkaitan dengan fitrah. Ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita sampai ke pembahasan mengenai teori pengetahuan, teori pengembangan sumber daya manusia ini dalam aliran-aliran filsafat, terlebih dahulu sekilas akan kita pelajari tentang pengembangan sumber daya manusia. Teori tentang pengembangan manusia seperti kekuatan fisik manusia, kemudian kreativitasnya, kepribadiannya, serta kepemimpinannya, keterampilannya, gitu ya, semangat dan kreativitasnya, kemudian kesepakatan kepemimpinannya, gitu ya, kepribadian atau kepemimpinannya. Nah, telah menjadi suatu kesepakatan di para ahli ini bahwa sumber daya manusia ini ya itu merupakan aset yang penting. Kenapa merupakan aset yang penting? Bahkan dianggap paling penting di antara sumber-sumber daya yang lainnya. Kenapa demikian? Karena dalam memajukan suatu masyarakat atau bangsa. Namun di dalam kenyataannya sumber daya manusia tersebut baru menjadi aset penting dan berharga apabila sumber daya manusia ini mempunyai kualitas yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, ada suatu jalan pemecahan yang harus ditempuh. Yakni ada yang akan meningkatkan kemauan, kemampuannya, kemudian kesempatan bagi seseorang untuk berperan dalam kehidupannya secara individu maupun masyarakat. Nah, faktor lemahnya sumber daya manusia itu bisa dikarenakan beberapa macam sebab. Contohnya apa? Contohnya seperti budaya masyarakat, kemudian struktur masyarakat atau rekayasa yang sengaja diterapkan pada masyarakat tertentu. Nah, itulah yang menjadi salah satu beberapa faktor yang menjadi lemahnya sumber daya manusia. Nah, gejala yang tampil dari lemahnya sumber daya manusia, ada beberapa gejala yang tampil. Pertama, lemahnya kemauan. Ya. Nah, merasa tidak mampu, tidak percaya diri, merasa rendah diri. Nah, itu yang pertama, lemahnya kemauan. Yang kedua, gejala yang tampil dari lemahnya sumber daya manusia itu ada lemahnya kemampuan. Terbatasnya pengetahuan seseorang, terbatasnya keterampilan, kemudian terbatasnya pengalaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, terbatasnya kesempatan. Kesempatan di sini bisa jadi kurang memenuhi kebutuhan yang diperlukan, sulit ditingkatkan, kemudian tidak mampu menggunakan kesempatan dan peluang yang diberikan. Sebenarnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan demi tercapainya pengembangan sumber daya manusia ini. Ada beberapa langkah ya.
Pertama, kita bisa lakukan dengan informasi-informasi yang luas, aktual dan hangat, agar dapat membuka ketertutupan pandangan dan wawasan. Dan pada tahap selanjutnya nanti akan menimbulkan gairah untuk melakukan sesuatu yang diperlukan atau tumbuh kemauan dan keinginan berprestasi. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa dengan motivasi dan arahan yang dapat menumbuhkan semangat untuk melaksanakan sesuatu atau beberapa tugas pekerjaan dengan adanya kepercayaan diri. Strategi yang kuat sehingga ada gairah untuk mewujudkan sesuatu tujuan. Ini bisa meningkatkan produktivitas dan kemampuan diri. Yang ketiga, bisa dengan cara metodologi dan sistem kerja yang dapat memberikan cara penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Nah, secara terus-menerus, maka ini akan meningkatkan manusia yang potensial, aktual, dan fungsional. Nah, itu berbagai macam cara, langkah yang harus dilakukan demi tercapainya pengembangan sumber daya manusia. Nah, sekarang akan kita bahas yang pertama. Bagaimana sih hakikat pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam? Nah, di dalam perspektif Islam, pendidikan itu memainkan peran yang sangat penting dalam upaya apa? Upaya melahirkan manusia yang handal dan dapat menjawab tantangan zaman. Maka sumber daya manusia itu merupakan gerakan human investment, atau human investment itu adalah upaya pendidikan jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia, investasi manusia, human investment. Human investment, investasi manusia ataupun ya, diartikan investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini bukan merupakan persoalan yang mudah. Kenapa demikian? Nah, karena membutuhkan pemikiran langkah aksi yang sistemik, dan serius. Karena berusaha memberikan konstruksi yang utuh tentang manusia dengan mengembangkan seluruh potensi dasar manusia dan bagaimana aktivitasnya. Nah, hakikat pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam itu bermakna usaha sadar. Usaha sadar agar sumber daya manusia ini atau potensi-potensi manusia tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kapasitas tujuan pendidikan. Itulah hakikat pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam. Sekali lagi, hakikatnya apa? Ya, hakikatnya pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam itu adalah usaha sadar agar sumber daya manusia atau potensi-potensi manusia itu tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kapasitas tujuan pendidikan Islam. Nah, potensi yang dimaksud itu ada apa saja? Banyak ya. Potensi yang dimaksud itu mencakup berbagai macam segi gitu ya. Di antaranya pertama, ada potensi kalau kita lihat dari bukunya siapa? Dari bukunya Yesmandi tentang modernisasi pesantren, kritik Nurholis Majid terhadap pendidikan Islam tradisional. Nah, potensi manusia itu ada beberapa macam. Pertama ada potensi akal, dia punya akal. Yang kedua potensi ruh. Yang ketiga potensi kalbu. Kemudian yang keempatnya potensi fitrah. Ya, yang kelima ada potensi nafs. Nah, apa saja potensi-potensi ini? Pertama, potensi akal. Nah, manusia itu memiliki potensi akal yang bisa menyusun konsep-konsep, kemudian dia mencipta, mengembangkan, mengemukakan gagasan. Dengan potensi ini, kemudian manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah fil ard, gitu ya, khalifah di muka bumi. Namun, faktor subjektivitas manusia itu dapat mengarah pada kesalahan dan kebenaran. Ini potensi pertama, ada potensi akal. Yang kedua, potensi ruh. Potensi ruh. Manusia itu tentu memiliki ruh. Dan sebagian para ahli mengatakan bahwa ruh pada manusia itu
sebagai dukungan dan peneguh kekuatan batin. Nah, terlepas dari mana yang benar soal ruh ini, memang bukan urusan manusia, karena manusia cuma sedikit ilmu tentang pengetahuan ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruh min amri rabbi, ya kan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah memberikan pengetahuan tentang roh ini sedikit. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ruh itu ya, dia punya dukungan dan peneguh kekuatan batin. Ya. Ruh pada manusia ini sebagai dukungan dan peneguhan kekuatan batin. Yang ketiga, potensi yang dimaksud di dalam hakikat pengembangan sumber daya manusia ini ya adalah potensi kolbu. Manusia itu punya potensi kolbu. Kolbu tidak dimaknai sekedar hati yang ada pada manusia. Nah, kolbu itu lebih mengarah pada aktivitas rasa yang bolak-balik. Ya, balik lub sabit kolbu ala dinika. Nah, maka kenapa demikian? Karena hati itu ya berbolak-balik. Makanya doanya yang kolibal kulub, wahai yang bolak-balikan hati. Kenapa bolak-balik? Ya sesekali senang, sesekali susah. Kadang setuju, kadang menolak. Kadang sebagainya. Nah itu hati gitu ya. Kadang detik ini, menit ini tertawa, menit kemudian menangis. Gitu ya. Yang ketiga, potensi dalam diri manusia itu ada potensi fitrah. Potensi fitrah manusia pada saat lahir itu memiliki potensi fitrah. Nah, potensi fitrah ini bukan berarti sesuatu yang suci, melainkan bawaan sejak lahir. Ya. Nah, ini potensi yang keempat. Yang kelima ada potensi nafs. Nafs itu dalam bahasa Indonesia diserap menjadi nafsu, yang berarti dorongan yang kuat untuk berbuat kurang baik. Dalam Al-Quran ada kan, inna nafsal amaratun bisu. Nafsu itu condongnya kepada yang asu, yang apa, yang tidak baik gitu ya. Nah, yang kurang baik. Sementara nafs yang ada pada manusia tidak hanya dorongan berbuat buruk, tetapi juga berpotensi berbuat baik. Nah, dengan kata lain, maka berpotensi positif dan negatif. Jadi nafs ini berpotensinya bisa positif dan negatif. Itu kalau kita baca bukunya tentang modernisasi pesantren. Ya. Nah inilah yang pertama yang kita bahas ya tentang apa tadi hakikat pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam. Nah yang kedua bagaimana sih konsep fitrah di dalam pendidikan Islam? Tadi ada kata fitrah ya. Dalam pandangan Islam, kemampuan dasarnya, ini konsep fitrah yang kedua ya. Bagaimana sih konsep fitrah dalam pendidikan Islam? Di dalam pandangan Islam, kemampuan dasar dan keunggulan manusia itu dibandingkan dengan makhluk yang lainnya itu ya pembawaan atau pembawaan ia mempunyai pembawaan gitu yang disebut dengan fitrah yang berasal dari kata fator yang dalam pengertian etimologi itu mengandung etimologi kejadian. Kata tersebut ini berasal dari kata al-fatir ya, yang berbentuk pluralnya fitor yang berarti kalau kita artikan itu bisa cara penciptaan, kemudian sifat pembawaan sejak lahir, sifat watak manusia, nah kemudian agama dan sunnah atau pecah atau belahan. Ya, oh ini ya. Nah ini yang kita bahas tadi ya. Oh, mohon maaf slide-nya lewat. Tadi hakikat pengembangan SDM itu ada berapa? Ada 5. Ada akal, ada ruh, ada kolbu, dan ada fitrah. Nah, hakikat pengembangan SDM itu dalam pendidikan Islam besar. Nah, sekarang kita sini kan. Tadi. Aduh, ini bahasanya tidak, bahasa Arabnya tidak ini. Nah, kita lanjutkan ya. Konsep fitrah dalam pendidikan Islam.
Nah, pengertian fitrah dari segi istilah maka berarti yaitu sistem aturan, gitu ya, sistem aturan atau potensi yang diciptakan kepada setiap makhluk sejak keberadaannya, baik ia makhluk manusia ataupun yang lainnya. Nah, itu menurut istilah. Seperti bawaan dasar manusia, contohnya apa? Cenderung kepada agama, tauhid, kebenaran, keadilan, wanita, harta benda, anak, dan lain-lainnya. Nah, itu bawaan dasar manusia atau fitrah. Nah, biasanya kata fatoro ini, kholako dan ansya, itu digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pengertian mencipta sesuatu yang sebelumnya belum ada dan masih merupakan pola dasar atau blueprint yang perlu penyempurnaannya. Apabila makna fitrah dirujuk pada manusia, maka makna fitrah itu memiliki berbagai pengertian. Contoh di dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang bermakna bahwa fitrah manusia itu potensi manusia untuk beragama atau bertauhid kepada Allah. Nah, dari ayat ini, dari Ar-Rum ayat 30, kita bisa lihat bagaimana konsep fitrah mulai ditafsirkan itu menjadi konsep sesuai dengan kemampuan dan latar belakang keilmuan serta kehidupan para mufassir. Nah, di antara para mufassir yang memberikan makna tentang fitrah dalam penafsirannya yaitu fitrah berarti suci. Nah, ada yang mengartikan fitrah berarti Islam, fitrah berarti tauhid. Ada yang mengartikan juga fitrah berarti murni atau ikhlas. Ada yang mengartikan juga fitrah berarti potensi manusia. Nah, bahkan sebagian mengatakan iman bahwaan itu yang telah diberikan kepada manusia semenjak lahir. Nah, fitrah ini merupakan faktor kemampuan dasar dalam perkembangan manusia yang dibawa sejak lahir dan berpusat pada potensi dasar untuk berkembang. Nah, potensi dasar tersebut secara menyeluruh, secara integral, yang menggerakkan seluruh aspek-aspeknya secara mekanistik, yang mana satu sama lain ini saling mempengaruhi menuju ke arah tujuan tertentu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam tataran pendidikan Islam, gitu ya, konsep fitrah manusia itu dengan meninjau pola dasar kejadian manusia, maka dapat dijelaskan dengan meninjau berbagai sudut pandang. Pertama, ya, kita bisa dari sudut pandang hakikat wujud manusia. Yang kedua ada tujuan penciptaannya. Yang ketiga sumber daya insani atau sumber daya manusia. Dan yang keempat bagaimana citra manusia di dalam Islam. Ya, ini dalam tataran pendidikan Islam. Ini konsep fitrah manusia itu ada pola dasar kejadian manusia. Dapat ditinjau, dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Pertama dari sudut pandang hakikat wujud manusia. Nah, hakikat wujud manusia ya, sebagai makhluk individu dan sosial dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Islam keberadaan pribadi seseorang itu yang pertama dia pribadi yang aktivitis. Karena tanpa aktivitas dalam masyarakat berarti adanya sama dengan tidak ada. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang hakikat wujud manusia. Jadi pertama itu pribadi manusia itu sebagai pribadi yang aktivistik. Kenapa demikian? Karena tanpa aktivitas di dalam masyarakat berarti adanya manusia itu sama dengan tidak ada. Wujuduha ka'adamihi. Artinya hanya dengan aktivitas manusia baru diketahui bagaimana pribadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hakikat wujud manusia ini sebagai pribadi yang bertanggung jawab secara luas. Baik terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, maupun terhadap Tuhan. Gitu ya.
Dan yang ketiga, nah, adanya pandangan manusia itu rekonstruksionisme, rekonstruksi sosial dalam pendidikan Islam melalui individualisasi dan sosialisasi. Jadi fungsi hakikat wujud manusia itu bisa sebagai rekonstruksi sosial melalui dalam pendidikan Islam ini melalui individualisasi atau sosialisasi. Kemudian pola dasar kejadian manusia itu yang kedua bisa ditinjau dari tujuan penciptaannya. Apa tujuan penciptaannya? Gitu ya? Kalau kita kaitkan dalam tataran pendidikan Islam, konsep fitrah manusia ini. Nah, berdasarkan tujuan penciptaannya, pertama, manusia itu diciptakan agar manusia itu beribadah. Ini ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini berdasarkan tujuan penciptaannya. Yang kedua, manusia itu dicipta untuk diperankan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ini ada di surat Al-Baqarah. Kalau Rabbukal Malik jadi khalifah. Nah, ya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ini kalau kita lihat apa namanya? Fitrah manusia dalam tataran pendidikan dari sudut pandang tujuan penciptaannya. Yang kedua itu ya sebagai khalifah fil ardh, wakil Tuhan di bumi. Dan yang ketiga itu manusia itu dicipta untuk membentuk masyarakat. Manusia yang saling kenal mengenal, hormat menghormati, dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Apa itu ayat Al-Qur'annya di surat Al-Hujurat. Ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Maka tujuan penciptaan yang ketiga ini menegaskan bahwa perlunya tanggung jawab bersama dalam menciptakan tatanan kehidupan dunia yang damai. Nah, itu ya. Kalau kita lihat apa namanya dari sudut pandang yang ke kedua. Sekarang bagaimana konsep fitrah manusia dalam pendidikan Islam yang ketiga? Kalau kita lihat dari sudut pandang sumber daya manusia, sumber daya insani. Nah, bahwa esensi dari sumber daya manusia yang membedakan dengan potensi-potensi yang diberikan gitu ya, dengan potensi-potensi yang diberikan, esensinya bagaimana? Nah, esensinya perbedaannya dengan makhluk-makhluk lain gitu ya, dan memang sangat tinggi nilainya ialah kebebasan. Manusia itu diberikan kebebasan dan hidayah Allah yang sesungguhnya inherent dalam fitrah manusia. Maksudnya bagaimana nih? Nah, keempat, ini yang ketiga. Jadi, kalau kita lihat dari segi sumber daya manusia, bahwa esensi dari sumber daya manusia itu yang membedakan dengan potensi yang diberikan dengan makhluk yang lainnya itu, ya manusia ini memiliki sangat tinggi nilainya. Yang sangat tinggi nilainya itu dia diberikan kebebasan dan hidayah Allah. Yang sesungguhnya ini inherent dalam fitrah manusia. Nah, itu ya. Kalau kita lihat pendidikan Islam, fitrah manusia dalam pendidikan Islam dari segi sumber daya manusia. Nah, yang keempat, berdasarkan uraian tentang fitrah manusia, kalau kita lihat ditinjau dari hakikat wujudnya, ya, ke sini. Nah, dari hakikat tujuannya, tujuan penciptaannya, dan tadi sumber daya insaninya, maka tergambar secara jelas bagaimana citra manusia ini menurut pandangan Islam. Yang keempat ya. Maka citra manusia ini dalam pandangan Islam
Pertama, Islam itu berwawasan optimistik tentang manusia dan sama menolak sama sekali anggapan bahwa pesimistik. Nah, dari sementara filosof eksistensialis itu yang menganggap bahwa manusia ini sebagai makhluk yang terdampar dan terlantar dalam hidup dan harus bertanggung jawab sendiri sepenuhnya atas eksistensinya. Wah, ya, ini pesimistik. Nah, tidak. Bahwa Islam itu berwawasan optimistik tentang manusia ini. Ya tadi contohnya Allah tuh menitipkan apa namanya, bumi ini kepada kita, maka harus pesimis gitu ya. Yang kedua, bagaimana citra manusia ini menurut pandangan Islam dari fitrah manusia, bahwa perjuangan hidup manusia itu bukan sekedar trial and error gitu ya, percobaan belaka, tetapi sudah punya arah dan tujuan hidup yang jelas dan yang telah digariskan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana. Ada tujuan hidup, ada pedoman hidupnya. Pedoman hidupnya apa? Al-Quran. Tujuan hidupnya apa? Mendapatkan ridho Allah. Nah, untuk mencapainya, maka manusia telah diberi pedoman serta kemampuan. Yakni diantaranya adalah akal dan agama. Itu bekal dari Allah, dari Tuhan untuk mencapai tujuan hidup yang jelas. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat bagaimana konsep fitrah dalam pendidikan Islam ini menurut citra manusia menurut pandangan Islam. Yang ketiga, bahwa manusia ini makhluk yang paling mampu bertanggung jawab karena dikaruniai seperangkat alat untuk dapat bertanggung jawab, yaitu apa? Kebebasan berpikir, berkehendak, dan berbuat. Nah, itulah bagaimana citra manusia jika kita lihat dalam pandangan Islam. Nah, di dalam sudut pandang yang lain ada nih, konsep fitrah itu merupakan komponen dasar yang bersifat dinamis. Ada responsif terhadap pengaruh lingkungan sekitar, termasuk pengaruh pendidikan. Nah, ada komponen-komponen dasar yang meliputi konsep fitrah, ya, yang bersifat dinamis itu. Nah, ada yang menyebutkan pertama ada apa namanya? Ada bakat. Jadi manusia itu punya komponen dasar yang bersifat dinamis, gitu ya. Konsep fitrah itu. Dia punya bakat. Bakat, ada insting juga ya. Nah, itu. Apa isi bakat? Bakat itu kemampuan pembawaan yang potensial mengacu pada perkembangan kemampuan akademis, kemampuan ilmiah, dan keahlian atau profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, bakat ini berpangkalnya pada apa? Pada kemampuan eh, kognisi atau daya cipta atau juga konasi. Konasi itu kehendak dan emosi yang disebut dengan trikotomi atau tiga kekuatan kemampuan rohani manusia. Nah, itu ya. Ada kognisi, daya cipta, kemudian konasi, kehendak, dan emosi. Gitu ya. Ini semua disebut dengan trikotomi, tiga kekuatan kemampuan rohani manusia. Masing-masing kekuatan ini rohani sangat berperan. Ya. Yang kedua, komponen dasar yang bersifat dinamis itu atau konsep fitrah dari sudut pandang yang lain itu ada insting. Insting ini atau goriza dalam bahasa Arab adalah kemampuan berbuat atau bertingkah tanpa melalui proses belajar. Nah, kemampuan insting ini merupakan pembawaan sejak lahir. Gitu ya. Dalam psikologi pendidikan, kemampuan ini termasuk ke dalam kapabilitas, yaitu kemampuan berbuat sesuatu dengan melalui proses belajar. Semisal, melarikan diri karena perasaan takut, itu insting. Menolak karena jijik, ingin tahu karena takjub tentang sesuatu. Nah, itu insting, gitu ya. Kemampuan berbuat, bertingkah tanpa proses belajar. Melawan karena kemarahan, gitu ya. Kemudian menonjolkan diri karena adanya harga diri. Nah, itu insting. Nah, dan masih banyak lagi teori yang mengungkapkan makna tentang fitrah. Akan tetapi, jika fitrah dikaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia, tentu setiap individu itu memiliki fitrah
tersebut ya tinggal bagaimana setiap fitrah tersebut dikembangkan secara optimal. Karena dalam perkembangannya faktor lingkungan, kemudian alam, geografis dan sebagainya itu juga membantu dalam perkembangan fitrah manusia. Nah, itulah bagaimana konsep fitrah di dalam pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada beberapa konsep aliran filsafat dalam pendidikan yang berkaitan dengan fitrah. Ini ada 4 konsep. Pertama ada konsep fatalis pasif. Apa sih konsep fatalis pasif ini? Konsep fatalis pasif ini menyebutkan bahwa setiap individu itu melalui ketetapan Allah adalah baik atau jahat secara asal. Baik ketetapan semacam ini terjadi secara semuanya atau sebagian sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, faktor-faktor eksternal tidak begitu berpengaruh terhadap penentuan nasib seseorang karena setiap individu itu terikat dengan ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah. Nah, ini konsep fatalis pasif, gitu ya, memandang bahwa ya baik ketetapan setiap individu itu melalui ketetapan Allah, baik atau jahat secara asalnya. Nah, ini konsep fatalis pasif. Yang kedua ada konsep aliran filsafat pendidikan Islam itu yang berkaitan dengan fitrah. Yang kedua ada aliran konsep netral pasif. Nah, konsep aliran konsep netral pasif ini beranggapan bahwa anak yang lahir itu dalam keadaan suci, utuh dan sempurna. Nah, suatu keadaan kosong. Sama halnya dengan teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih tanpa ada sesuatu goresan apapun. Manusia ini berpotensi berkarakter baik dan tidak baik itu karena mendapatkan pengaruh dari luar, terutama orang tua. Nah, ya. Nah, pengaruh baik dan buruk tersebut ini akan terus mengiringi kehidupan setiap insan dan karakter yang terbentuk. Ini tergantung mana yang dominan nanti, yang memberi pengaruh, gitu ya. Jika pengaruh yang baik lebih dominan, maka seseorang akan berkarakter baik. Nah, jika pengaruh yang buruk yang lebih dominan, maka karakter yang terbentuk akan karakter yang tidak baik. Ini konsep yang kedua dari aliran filsafat pendidikan, yaitu konsep netral pasif. Ya. Yang ketiga ada konsep aliran konsep positif aktif. Aliran ini beranggapan bahwa bawaan dasar atau sifat manusia sejak lahir adalah berkarakter baik. Nah, jadi manusia itu sejak lahir baik, kuat dan aktif. Sedangkan lingkunganlah yang kemudian membelenggu manusia tersebut sehingga ia menjauh dari sifat bawaannya, dari aksidental. Itu. Ini konsep positif aktif. Nah, yang keempat ada konsep dualis aktif. Nah, bagaimana konsep dualis aktif ini? Ini memandang aliran konsep dualis aktif ini, manusia itu memiliki dua sifat ganda yang sama kuatnya. Baik sifat baik ataupun sifat buruk. Nah, ini tergantung kedekatan manusia terhadap lingkungan yang baik atau buruk. Jika ia dekat dengan teman yang berkarakter baik, maka seseorang tersebut akan mengambil sifat baiknya. Dan sebaliknya, kalau dia dekat dengan seorang yang memiliki sifat yang buruk, dia juga akan mengambil itu. Nah, penanaman kebiasaan positif ini sangat penting. Kenapa diupayakan sejak kecil agar karakter atau sifat baik itu lebih kuat? Nah, ini
Nah, karena di dalam pandangan ini, dalam pandangan konsep dualis aktif, manusia sejak awalnya itu membawa sifat ganda. Di satu sisi cenderung kepada kebaikan, dan di sisi lain ia cenderung kepada kejahatan. Bahkan menurut Kutub, ada dua unsur pembentuk esensial dari struktur manusia secara menyeluruh. Menurut saya Kutub ya, yaitu ruh dan tanah. Ini untuk unsur pembentuk esensial dari struktur manusia secara menyeluruh. Ada ruh dan tanah. Ini mengakibatkan kebaikan dan kejahatan sebagai suatu kecenderungan yang setara pada manusia, yaitu kecenderungan untuk mengikuti Tuhan dan kecenderungan untuk tersesat. Nah, kebaikan yang ada dalam diri manusia itu dilengkapi dengan pengaruh-pengaruh eksternal. Seperti apa? Contohnya seperti kenabian dan wahyu Tuhan. Nah, sementara kejahatan yang ada di dalam manusia itu eh, dilengkapi faktor eksternal seperti godaan dan kesesatan. Itulah beberapa aliran konsep eh, apa? Konsep aliran filsafat pendidikan Islam yang berkaitan dengan fitrah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih jauh tentang apa namanya konsep sumber daya manusia ini di dalam pendidikan Islam, ya. Juga tadi tentang konsep aliran filsafat, tentang apa namanya, tentang apa konsep fitrah ya. Menurut aliran filsafat pendidikan Islam, bisa nih bukunya bisa dibaca tentang buku dari Muhammad Toha Hasan tentang Islam dan masalah sumber daya manusia. Yang kedua bisa membaca bukunya Modernisasi Pesantren, Kritik Nurholis Majid terhadap Pendidikan Islam yang ditulis oleh Yasmadi. Bisa juga baca bukunya Ahmad Demarimba tentang pengantar filsafat pendidikan Islam. Atau eh, juga bukunya Maragustam Siregar tentang mencetak pembelajar menjadi insan paripurna tentang falsafah pendidikan Islam. Bisa juga membaca bukunya Juhairini dan kawan-kawan tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, itu ya. Nah, melalui pemahaman tentang sumber daya manusia dan fitrah manusia ini, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan fitrah yang ada di dalam diri kita dan menjadi insan-insan yang apa namanya sesuai dengan hakikat dari penciptaan kita sebagai manusia, dan kemudian kita bisa terapkan di dalam pendidikan Islam. Nah, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya. Mohon maaf atas kesalahan. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.